lovely tribe. Oh, gimana hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah masih menunggu seseorang? Atau ada sebagian di antara kamu yang sepertinya sedang tidak menentu kondisi hatinya? What happened? Okay? That's okay. Semua orang mengalami itu. So, kamu akan baik-baik saja. Okay? Ceritanya di sini, dan kali ini adalah hutang-hutangku ke kalian yang belum mendengarkan soulmate zodiak kamu. So this is for Taurus. Okay. Taurus, inilah energi soulmate kamu. Bagaimana dia sekarang, apa yang sedang dia lakukan, kapan kalian bertemu, atau mungkin kalian sudah bertemu. Lalu apa kira-kira yang akan disampaikan oleh universe atau semesta yang ingin kamu tahu tentang soulmate kamu. Ini seperti spoiler sebenarnya ya. Oke. This is general reading ya, jadi mungkin nggak akan semua bisa resonate ke setiap Taurus yang kebetulan nonton video ini. Tapi pasti ada pesan-pesan spesifik. Biasanya di setiap kali aku reading, aku dapat insight khusus tentang sesuatu. That's why penting untuk melihat video ini hingga selesai. Okay, this is it. Okay, Taurus. Oh my God, Taurus. You have the full moon in Taurus. Itu pasti artinya sesuatu banget. Ya, keepers of the earth. Oke, Taurus. Oke, aku akan kasih ini di sini. Ya. So, ini akan kelihatan lebih cantik, bukan? Oke. Tarot card. The universe, energy, and spirit guide. Apa yang perlu Taurus tahu tentang energi soulmate-nya? Let's see. Oke, Taurus, this is your card. Ini adalah yang semesta punya untuk kamu. Look at that. Kamu Taurus dan kamu dapat kartu full moon in Taurus. Your dreams need a practical plan. Kalau kamu punya mimpi Taurus, maka kamu harus segera melakukan rencana, dan rencana itu segera kamu aplikasikan, segera kamu realisasikan dalam kehidupan yang nyata. You also have the keepers of the earth, ya. You are not alone, okay? Ada your spirit guide yang selalu berada di samping kamu, dan kamu perlu tahu itu. Ini bagiku terasa seperti energi seseorang merasa terpukul dengan hidupnya, merasa sendiri, kemudian sangat merindukan sosok kekasih, sangat merindukan perasaan untuk dilindungi dan lain-lain, sehingga ya, kamu sampai pada titik ini, kamu merasa kelelahan sekali. Kamu merasa, kapan ya gue bisa mengandalkan seseorang dalam hidup gue, gitu, yang gue dengar. Okay. It's all about your soulmate, so yeah. Seseorang di sini, bagiku ini terasa seperti orang baru ya. Dia baru melepaskan diri dari kekecewaan, kekhawatiran, penyesalannya di masa lalu. Kemudian dia menemukan sesuatu. It's all about religion. Ini tentang kembali pada kepercayaannya, pada agamanya. Ya, it's all about agama, tradisi, sesuatu yang mengakar kuat pada orang ini. Dan akhirnya dia mendapatkan kedamaian itu. Dia akhirnya terhubung lagi dengan Sang Pencipta. Dia melepaskan kekhawatiran-kekhawatirannya dia. Dan saat ini yang sedang dia lakukan adalah mengamatimu, Taurus. Oke? Perhatikan. Energinya sudah bergerak, tapi secara action belum ya. Niatannya sudah ada untuk mendatangimu, tapi belum terrealisasikan. Oke.
Taurus, I don't know apakah kartu oracle ini untuk kamu atau untuk your soulmate, karena ini tentang sebuah rencana. Jadi kalau kamu punya mimpi, kamu harus merencanakannya, dan orang ini sepertinya sedang menyiapkan sesuatu untuk kamu, ya. The Knight of Cups. Cuma memang seperti kamu harus banyak bersabar karena ini membutuhkan waktu. Beberapa di antara kamu mungkin sudah mengenal orang ini, tapi beberapa di antara kamu juga ini adalah orang baru, oke? Sebelumnya dia tipikal orang yang ambisius, oke? Dia ambisius, dia tegas sekali gitu. Tapi ketegasan itu kadang over, kadang berlebihan. Ambisiusnya kadang berlebihan. Dan dia yang sangat-sangat pekerja keras dan lain-lain, ini mulai menyeimbangkan dirinya, mulai melepaskan sikap-sikap atau kepribadiannya yang over, yang berlebihan itu, karena dia mau fokus pada apa yang dia belum punya dalam hidup, yaitu cinta, yaitu pasangan hidup. Itu yang aku rasakan. Dan dia ada niatan untuk melamarmu atau untuk mendekatimu, tapi dia baru mengamatimu dari jauh, ya. Dia belum punya keberanian itu. Keberanian yang ada di King of Swords ini dia tidak miliki sekarang. Ya, I don't know why. Mungkin memang semesta mau kalian sedikit bersabar untuk ini. Tapi di sisi lain Taurus, kalian akan bertemu ketika kamu sudah dalam posisi yang you are independent secara finansial. Terus kamu juga bisa menikmati hasil kerja keras kamu, hasil dari apa yang kamu perjuangkan dalam hal apapun. Kamu mendapati diri kamu senang, bahagia dengan apapun yang kamu miliki. Dan saat itu tiba, dia kayak udah gak bisa nahan diri lagi untuk menyampaikan perasaannya ke kamu. Yang akhirnya itu yang akan terjadi. Dia orang yang sangat kagum dengan kepribadianmu yang mandiri, kemudian pekerja keras, dan kamu memperjuangkan apa yang menurutmu layak kamu dapatkan, oke? Ya, dia nanti akan tertarik dengan bagaimana cara kamu bisa menikmati hidup kayak gini. Gila ya nih orang, bisa dia tuh happy banget gitu. Atau mungkin dia dengar bahwa kamu pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupmu, tapi kemudian dia gila ya, nih anak udah ngalamin hal kayak gitu, tapi dia masih bisa stay positif kayak sekarang. Dia masih bisa ngejalanin hidupnya dengan benar, gak neko-neko, tapi penuh rasa syukur. Oke, itu yang aku dapat feel-nya. Ya, dan dengan dasar itu, dia akhirnya akan memutuskan untuk menuju ke kamu, untuk mendekatimu, ya. Hanya saja aku tidak melihat ini di tahun ini, Taurus, oke? Dan mungkin dia adalah orang yang suka traveling, ya. Kalian seperti berjarak ya. Beberapa yang sudah kenal, sepertinya orang ini adalah teman lama yang kemudian kalian berpisah, atau partner kerja yang kemudian berpisah. Dia seperti sering traveling, atau dia seorang businessman yang suka jalan-jalan dari satu negara ke negara yang lain, dituntut oleh pekerjaannya. Kemudian ada juga beberapa di antara kamu yang ini betul-betul orang yang baru, ya. Dan dia sangat-sangat mencintai kamu, ya. Your soulmate really love you. Temperance, ini tentang sabar ya. Ini tentang kamu harus lebih bersabar. Kalian berdua sebenarnya harus lebih bersabar. Karena even dia butuh keberanian itu, butuh memunculkan King of Swords dalam dirinya yang belum muncul untuk saat ini, untuk waktu dekat ini, karena dia juga di sisi lain banyak fokus dengan hal-hal lain dalam hidupnya, ya. Dia sedang mengejar mimpinya, cita-citanya, agar bisa membangun sebuah pondasi yang kuat. Karena ya, this is typical orang yang dia nggak mau. Oke, untuk sebuah awal dia akan datang sebagai sosok pecinta pada umumnya. Jadi nggak langsung yang datang mendadak, lo mau nggak nikah sama gue gitu. Enggak, dia akan datang seperti layaknya the lover gitu, yang akan PDKT dulu, akan banyak butuh waktu kenalan dulu gitu. Makanya kenapa di sini
Ya, kamu harus bersabar. Kemudian sambil menanti jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa juga untuk memantaskan diri, karena aku lihat di sini bagaimana kerja kerasnya dia untuk nantinya kalian saat hidup bersama nggak perlu kekurangan dari sisi ekonomi dan lain-lain. So, ketika dia berupaya keras untuk itu, tentu harapannya Taurus kamu juga melakukan hal yang sama. Oke, I'll clarify the card here. Jadi kita bisa melihat lebih jelas lagi. Look at that. Beautiful. Okay. Oh. Nice. Ten of Cups. Wow. King of Pentacles. Wow. Okay. Ya, Knight of Swords. Agak sedikit lambat ya, karena dia sekarang hanya masih niatan aja. Jadi belum action. So, you have to be sabar. Kalian berdua harus sabar. Oke, let's see. Ya. The Empress, ya, segalanya tuh dia punya, segalanya dia miliki. Dia kemuliaan, keberkahan, kekayaan, kejayaan, apa yang dibutuhkan orang di dunia ini dia punya. Dan dia juga merasa takut untuk jatuh cinta sebenarnya. Jadi mungkin ini yang bikin dia kayak gak berani untuk langsung ngomong ke kamu. Jadi masih mengamati dari jauh. Karena dia merasa, ya dia kayak maju mundur gitu. Dia merasa ada pengalaman pahit di masa lalu yang membuat dia harus kayak gue nggak boleh sakit lagi. Tapi ini jadi seperti nggak kemana-mana gitu ya. Jadi seperti frozen, nggak gerak gitu, kayak beku aja di situ. Tapi nggak selalu negatif sih, karena aku lebih melihat di sini dia berusaha mengumpulkan kekuatannya itu dan mencari waktu yang tepat untuk datang ke kamu. Oke. The Tower, banyak sekali hal yang menimpa dia pada saat ini dan hal-hal besar yang membuat dia akhirnya berubah drastis menjadi pribadi yang lebih baik, apapun itu perubahannya. Ya, banyak pengalaman dia di masa lalu dalam hubungannya dia yang dulu yang tidak begitu menyenangkan, banyak pertengkaran dan lain-lain yang membuat the tower moment terjadi setiap waktu, dan itu membuat dia sedikit banyak mikir banget gitu. Bukan sedikit lagi ya, tapi mikir banget ketika mau berhubungan atau mau mendekati seseorang. Dia melepaskan diri dari the devil, ya, toxic relationship. Ini adalah sebuah hubungan yang toksik. Dan dia berharap hubungan selanjutnya bersama dengan kamu bukanlah hubungan itu. Kalian akan menjalin sebuah hubungan yang didasari oleh saling respect, ya. Dan itu indah sekali, oke? The Sun, ya, menjelang hari yang baru. Ya, ini tentang start new relationship, oke? Dan kalian juga punya the Ten of Cups. Look at that, how beautiful it is. The Empress and the Ten of Cups. Dia akan membuatmu menjadi the Empress. Ya, kamu punya segala yang dimiliki. So like apa ya, peaceful, damai. Kamu punya segalanya, ya. Dan rumah tangga yang dia inginkan bersama kamu ini jelas di sini. Dia ingin sebuah rumah tangga yang bahagia, kalian punya anak-anak yang lucu, dan kalian menua bersama dengan sukacita. Ada banyak sekali kebahagiaan di sini. Dia memanifestasi itu sekarang dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam mimpinya bahkan tentang kamu. Just beautiful. Ya, King of Pentacles. Aku merasa di sini dia sedang mengupayakan dirinya untuk menjadi the King of Pentacles. Meskipun sebetulnya aku ngerasa kayak dia tuh udah cukup stabil secara ekonomi.
Tapi dia merasa jika ingin berumah tangga maka dia harus lebih stabil dari yang sekarang. Dia ingin siapapun yang ada di sampingnya bisa bersandar padanya gitu. Jadi Taurus, kalau kamu sedang merasa sendiri dan kamu menginginkan seseorang yang datang dalam kehidupan kamu, maka orang ini akan datang, ya. Ten of Pentacles. This is in reverse, okay. Barangkali saat ini dia pun sedang mengalami banyak hal dalam sisi finansial atau karirnya dia yang menuntut dia untuk fokus ke situ. Oke, aku mendapatkan energi seperti ini. Dia punya intention untuk datang ke kamu, dia punya niatan untuk datang ke kamu, tapi kemudian ada the tower moment dalam karirnya dia yang membuat dia kayak harus berhenti dulu. Oke, gue tahu gue harus fokus kemana, gue nggak bisa untuk melanjutkan niatan gue untuk datang ke kehidupan si Taurus, kamu, dan dia memilih untuk oke, tunggu dulu gitu. Gue akan ngamatin dulu dia dan sembari gue juga akan mencoba untuk balancing karir gue lagi. Oke, bisa 5 bulan, 5 tahun. Butuh sabar banget kalau 5 tahun kalian baru ketemu ya. Bisa bulan 5. Aku berharap bulan 5 aja. Gimana? Setuju gak? It is your day, by the way. Atau 5 bulan dari sekarang, bisa tanggal 5, bisa bulan 5. Oke. Dan aku melihat di sini dia banyak menyukai, dia seperti seorang businessman atau pengusaha atau wira swasta gitu, atau seorang yang pekerjaannya membutuhkan atau membuat dia mau nggak mau harus traveling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu negara ke negara yang lain even. Dan beberapa di sini kalau kamu sudah mengenal orang ini, maka kalian seperti lagi long distance, seperti jarak jauh ya. Kalaupun komunikasi kayak jarang-jarang atau by phone gitu. Dan oke, aku kayak dapat oh my god. Kayak dapat gambaran sosok. Oke, ini untuk yang perempuan ya. Sosok laki-laki, belahan rambutnya tuh belahan rambut pinggir, kayak kayak siapa ya? Rambut belahannya tuh rapi banget gitu. Ngerti nggak? Ya, suka pakai kemeja. Oke, kemeja kotak-kotak. Oh my god, this is so specific by the way. Kemeja kotak-kotak warna biru. Oke. Dan oke, rambutnya belah pinggir. Tau nggak belah pinggir gimana sih? Belah pinggir dan klimis gitu. Oh my god. Wheezy, come on. Oke, ini untuk yang Taurus. Aku nggak tahu sih, tapi yang pasti itu ya. Oke, jadi kalau kamu tahu sosok yang suka pakai kemeja dan kotak-kotak dengan rambut klimis, aku nggak tahu apakah ini bisa berbeda ya. Bisa hanya untuk yang kemeja saja kotak-kotak dan bisa, tapi sebagai gambarannya aku ngelihat sosok pakai kemeja kotak-kotak warna biru, dan rambutnya klimis. Mungkin beberapa di antara kamu dia berkacamata. Aku pernah baca soulmate dan aku dapat juga tentang sosok berkacamata. Tapi kalau ini beneran klimis, tau nggak belahan rambut yang nggak bisa diubah gitu, yang klimis banget, yang belahan pinggir gitu. Oh my god, okay, that's nice. Anyway, Taurus ya, mudah-mudahan sih segera ketemu ya, nggak perlu nunggu 5 tahun. Tapi ya, I hope the best for you, dan waktu dari Tuhan, percayalah itu adalah waktu yang terbaik. Jangan lupa berdoa. Seperti layaknya dia yang sedang memantaskan diri, pantaskanlah diri juga. Kalau kamu merasa sendiri, kamu merasa belum bahagia sekarang, bahagialah mulai dari saat kamu menonton video ini. Bersyukur atas setiap apa yang kamu miliki. Kamu bisa bernafas, kamu sehat, kamu bisa makan dengan enak, kamu bisa minum air putih, dan itu kamu bisa ngerasa seger banget buat badan kamu. I think that's enough, okay? Karena dengan badan yang sehat, dengan jiwa yang sehat, kamu bisa ngelakuin banyak hal, banyak banget untuk orang-orang di sekeliling kamu yang membutuhkan kamu, Taurus, okay? Thank you anyway. Jangan lupa kalau this is resonate for you, like, comment, subscribe, share, dan kalau kamu mau komen, tolong kasih tahu aku kalau kamu mengenal sosok berkacamata, okay? Terus yang lain adalah suka pakai kemeja kotak-kotak warna biru, rambutnya belah pinggir dan klimis. Oh my god. Oh, Taurus, okay.
He's a nice guy, by the way. Ya, hanya untuk beberapa ya yang perempuan, oke? Untuk yang Taurus laki-laki, sorry, aku nggak dapat spoiler. Maybe on the next reading. Yeah, Taurus, thank you anyway. Take care, guys, and see you on the next video. Sayonara.